opening speech dari Bapak Dr. Bayu Rama, PhD. Dipersilakan. Bapak, apakah kedengaran suara kami di sini? Baik, terdengar dengan jelas. Terima kasih, Mbak. Oke, mohon izin saya menyampaikan opening speech. Saya Ratu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Tabe salamat dingun altai, salam saujud, karen dan malempang, adil, kalino, betulamin, kasaruga, basengat, kajubata. Arus. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Suhan sebagai penulis buku Dramaturgi Politik Indonesia, Ayahanda Dr. Agustin Teras Narang, SH, MH, Gubernur Kalimantan Tengah 2005 periode sampai dengan 2015, dan juga sekarang menjadi anggota DPD RI, dan juga para peserta talk show, baik itu dosen dan juga mahasiswa dari bedah buku yang saya banggakan. Jadi kegiatan talk show dan bedah buku ini adalah inisiasi dari ruang baca di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Palangkaraya, yang bagian juga dari PR untuk meningkatkan literasi masyarakat. Jadi saya mengharapkan bahwa bedah buku ini bisa menjadi sebuah literasi lanjutan, literasi di bidang politik, karena meskipun sebagian besar rakyat Indonesia saat ini gitu ya, itu sedang menyenangi drama, bukan dramaturgi politik, tapi drama Korea ataupun drama-drama dari Cina. Nah, banyak sekali pada saat ini sebenarnya drama-drama politik yang bisa dilihat oleh masyarakat. Jadi memang politik itu sebuah hal yang cukup unik, karena tidak ada yang tidak bisa berubah karena kecuali kematian. Semuanya bisa berubah. Nah, jadi banyak sekali ada wacana jabatan 3 periode itu menjadi sebuah isu, ya. Ada oligarki politik disampaikan oleh para elit politik, dan juga mungkin ada juga yang paling baru ini adalah terkait isu-isu yang diduga ataupun menjadi sebuah fenomena, yaitu adalah masa usia cawapres. Nah, jadi peristiwa menonjol tersebut jadi sebuah pembelajaran sendiri tentunya bagi kita rakyat Indonesia. Nah, ketika kita sudah meyakini bahwa ada dramaturgi politik, sebentar lagi dalam waktu dekat kita akan menonton lagi drama-drama politik dalam Pilkada 2024. Nah, segala bentuk tindakan politik ini tentunya ya selalu mengatasnamakan rakyat, dan untuk memenangkan hati rakyat dalam meraih simpati rakyat dan dukungan rakyat tentunya harus disuguhkan dalam hal yang menyenangkan bagi rakyat. Oleh sebab itu, dengan ajaran talk show dan bedah buku ini, diharapkan nanti dapat menjadi bagian untuk mencerdaskan rakyat kita, khususnya di Kalimantan Tengah, yang nanti juga menghadapi pilkada di tahun 2024. Semoga rakyat, masyarakat Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, semakin memiliki pilihan politik dengan drama yang ada. Ini yang dilakukan oleh dan diinisiasi oleh Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Semoga lancar dan sukses. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Pelaksana Kegiatan beserta tim yang mendukungnya. Dengan ini kegiatan talkshow dan bedah buku FISIP UPR, saya dengan berkat Tuhan Yang Maha Esa, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Baik, tiba saatnya kita memasuki sesi yang ditunggu-tunggu. Bedah buku Dramaturgi Politik Indonesia. Semuanya sudah siap? Wow, semangat sekali ya. Keras, sudah siap? Baik, oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, untuk sesi bedah buku akan di-lead langsung oleh moderator kita, Kak Eka Hartanti. Untuk Kak Eka dipersilakan.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sabu salamat lingunalata. Salam salujaran Lembang. Adil Katalino. Bacuramin Kasaruba. Bersegat. Kacubata. Baik. Saya mewakili Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan. Selamat datang kepada peserta talk show dan bedah buku yang kali ini berjudul Dramaturgi Politik Indonesia yang didaring maupun luring Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah yang pernah hadir. Boleh saya minta tepuk tangannya? Baik. Yang terhormat Bapak narasumber Dr. Agustin Terasnarang yang saat ini berada di ruang Zoom kita. Selamat sore, Selamat sore, Bapak. kabar Apa baik. kabar? Terima kasih undangannya. Sehat. Sehat, Bapak. Terima kasih. Maaf, nggak bisa ke Iya, luar Palangkaraya. biasa. Senang lihat Pak Terima Dekan. kasih, Bapak. Lihat Pak Dekan Yang kami senyum-senyum. hormati. Ya, Itu, Pak Sulhan juga tuh senyum-senyum. Senang banget lihatnya. Selamat berdiskusi. dan terima kasih Bapak Terasnarang. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Suhan selaku dosen FISIP UGM Yogyakarta, perwakilan Dekanat FISIP Universitas Palangkaraya. Halo, selamat sore Bapak, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Selamat sore, sehat semua. Iya, bagaimana cuaca di sana Jogja Pak? panas, agak mendung dikit. Panas ya Pak? Di sini mendung, rada gerimis Pak. Tetapi saya yakin kita semua selalu sehat ya Pak ya. Amin, amin. Insya Allah sehat semua, insya Allah. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Bayu Rama selaku Dekan FISIP Universitas Palangkaraya. Selamat sore Pak Bayu. Selamat sore. Baik, luar biasa. Iya. Mohon maaf Pak, ini sinyal kita terkendala jadi agak terlambat sampai ke sini. Mohon izin Pak. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Kabid Layanan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, para dosen dan hadirin yang berbahagia. Terima kasih yang merupakan inisiatif dari Ruang Baca FISIP UPR dengan Dispersif Kalimantan Tengah. Kali ini untuk memulai acara kita, saya harap nanti seluruh narasumber juga menyiapkan pantun, karena saya buka dengan pantun. Nanti teman-teman respon sama-sama ya. Siap? Baik. Jarum hilang di tengah jerami. Kain kebaya di dalam peti. Selamat datang di tempat kami, semoga bahagia melekat di hati. Baik, saya mohon izin untuk duduk. Bapak Ibu serta seluruh peserta talk show yang kami hormati, pada kesempatan hari ini acara kita adalah bedah buku dengan judul Dramaturgi Politik Indonesia ya Bu ya. Nah, teman-teman yang daring maupun luring kita akan mendengarkan ini komentar atau apa saja sih yang mendasari penulis untuk menulis isi serta latar belakang dengan durasi 15 menit dimulai dari pertama dan awal Bapak berbicara kepada Bapak Dr. Muhammad Suhan, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak. Saya biasa manggil beliau Abang sih ini.
Bang Teras sejak kenal pertama sebelum beliau masih di Komisi 3 memperjuangkan otonomi daerah. Kalau tidak salah waktu itu sudah kenal Nostalgia ya. dan sampai sekarang masih menjadi panutan saya, berpikir, bertindak, dan berjiwa keras. Waktu itu selalu jadi lelucon katanya kalau dari universitas yang ada di Jakarta itu hebat karate kata beliau itu biasa. Jadi saya mempedomani sifat keras dan kemudian bersemangat untuk mengambil dan mencapai apapun. Selamat siang Bang Teras, sehat selalu. Yang saya hormati Pak Dekan, eh, luar biasa Pak Bayu Rama, saya berterima kasih sekali atas kesempatan ini. Juga atas peluang untuk berdiskusi, saya sudah sangat exciting waktu ditawari dan saya menyatakan oke, yuk kita ngobrol. Lalu pihak perpustakaan, Ibu Kepala Dinas, mudah-mudahan ini bisa menjadi ruang berdiskusi kita, bukan saja semata pada bukunya, tetapi juga hal lain yang memang lebih penting daripada menghafal isi buku, lalu bagaimana kita menerapkan, kemudian mempedomani agar perilaku dan kemudian semangat kita jauh dari hal-hal negatif dan jauh dari merugikan pihak-pihak di luar kita. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama tentang motif dari buku ini. Yang kedua adalah apa yang saya impikan dan kemudian saya harapkan dari menulis tentang kerisauan ya ketika itu. Pertama tentang motif. Buku ini ditulis dikerjakan tahun 2000, berarti kurang lebih 4 tahun yang lalu. Proses panjangnya dimulai ketika menulis disertasi tentu saja. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, buku ini adalah hasil deprak, hasil pemampatan dari sebuah karya ilmiah. Karena itu kalau melihat hal yang paling saya tidak suka sebenarnya setelah membacanya, kalau kemudian membacanya itu pelan-pelan gitu ya, saya nggak suka di bagian akhirnya. Mengapa? Karena di bab-bab terakhir itu saya terasa seperti orang yang terlalu terlalu dikangkeng dan dikerangkeng oleh metode, tentu saja dikerangkeng oleh metodologi, dan sebenarnya saya tidak suka. Kelihatan sekali perbedaan gaya penulisannya di awal dan kemudian di belakang, itu saya akui karena memang itulah sebuah proses karya ilmiah. Jadi tidak gampang ternyata membuat dan memformulasi bahasa yang mendaki-daki kata orang itu, yang disesuaikan dengan plot ilmiah menuju ke bahasa populer. Sekalipun saya berasal dari ilmu komunikasi, saya mengakui saya keteteran untuk melakukan itu. Jadi motifnya tentu saja ingin agar karya ilmiah disertasi tadi bisa dinikmati bersama, menjadi bahan pembicaraan dan menjadi bahan kritikan tentu saja agar saya bisa terus belajar. Jadi saya mohon maaf jika kemudian banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semua terkait dengan isi buku tersebut. Motif yang kedua tentu saja saya merasa 7 tahun jadi dokter gitu ya, proses belajar ini dokter, kok cuma gitu doang gitu ya, nggak menghasilkan apa-apa. Jadi akhirnya mencobalah dulu semangatnya ingin membuat sebuah karya masterpiece. Itu kalau bahasa yang saya selalu gunakan ketika bicara dengan Ibu Nila Suseno, Mina Nila di Jakarta. Beliau adalah pedoman dan panutan saya ketika menulis karya. Beliau menulis banyak sekali buku dan saya selalu malu bila bertemu dengan beliau, tapi selalu menjadi patokan saya. Tulis saja, apapun tulis saja. Dua motif itu mendasarinya, kemudian berjalanlah dia sampai menjadi 4 bab atau 5 bab buku ini. Lalu yang kedua terkait harapan. Buku ini bercerita tentang bagaimana cara seorang politisi diungkap. Kita selalu paham bahwa dunia politis adalah dunia politik yang memang betul-betul penuh dengan kepentingan. Tidak ada teman yang abadi, tapi kepentingan dan perubahan yang abadi.
Jadi itu adalah adagium orang-orang politik. Nanti Bang Teras pasti lebih banyak mengulas ke sana dan saya suka sekali. Yang saya selalu inginkan dan harapkan dari buku ini adalah dia selalu mampu untuk meneropong perkembangan politik sampai kapanpun. Karena esensinya tidak berubah. Jadi sebenarnya buku ini bercerita tentang talk show, teman-teman sekalian. Yang hari ini berkembang menjadi podcast kalau tidak salah. Jadi talk show ini adalah orang bincang-bincang, orang yang terlepas dari posisinya apapun, itu sudah saya pikirkan 6-7 tahun yang lalu, pasti suatu ketika orang akan bisa gampang bicara di media audiovisual. Jauh sebelum booming podcast hari ini. Jauh sebelum ada beberapa petinggi-petinggi mantan anggota DPR yang kemudian membuat podcastnya sendiri di YouTube. Saya sudah memikirkan itu. Lalu saya mencari dua panduan teoritiknya. Dua panduan teoritiknya itu satu dari Johan Huizinga. Jadi seorang sejarawan Belanda yang melihat manusia itu adalah makhluk bermain. Homo ludens namanya. Jadi makhluk bermain. Kenapa harus diambil dengan Homo ludens? Karena kakak semua kalau kita ngobrol bicara begini, kita tuh nggak mau yang serius-serius. Mana ada orang yang bicara tuh serius. Kalau ngobrol itu ya ngobrol senyamannya saja gitu. Tapi kan yang terjadi kemudian, kita selalu menganggap obrolan-obrolan itu berubah menjadi obrolan-obrolan yang kaku, berubah menjadi orang yang melepaskan kemanusiaan kita ya ketika kita nyaman ngobrol dengan siapapun. Jadi Homo ludens itu sebenarnya memberikan fondasi bagaimana sih manusia itu seharusnya menyikapi hidupnya. Ngobrol aja gitulah kira-kira. Bermain saja. Karena pada dasarnya kita itu sangat senang bermain. Katanya manusia itu kan dari kecil suka bermain. Nanti ketika dia sudah menjelang umurnya ketika dia jadi kakek-kakek, itu makin nyusahin. Karena semakin seperti anak kecil. Semakin baperan, semakin suka disanjung-sanjung, semakin mudah terlukai perasaannya. Jadi dari kecil kembali menjadi kecil. Itulah esensi manusia. Itu teori yang pertama, basis teori yang pertama. Jadi kita itu sebenarnya homo ludens. Homo ludens itu artinya selalu suka dihibur. Nah, politik hari ini, teman-teman sekalian, adalah politik yang penuh hiburan. Tapi kita itu sedang asik dengan drakor. Drama Korea, asik main drama, semua itu hiburan. Kita tuh asik bermain. Luden namanya, ludik. Kalau dalam bahasa saya itu ludik. Jadi homo ludik. Jadi ketika sedang bermain itulah kita itu suka berpura-pura. Nah, kalau Mbak lihat hari ini kan influencer, YouTuber, suka sekali berpura-pura tuh. Pokoknya kalau dia bangun tidur, sebelum menyalakan kamera, dia harus pakai segala perlengkapannya. Dia tidak mau kelihatan jelek. Dia tidak mau kelihatan. Sekarang semua itu bisa diatasi dengan filter. Kepura-puraan namanya. Jadi itulah yang disebut dengan panggung depan. Jadi kita suka memanipulasi diri di panggung depan. Nah, tapi kalau kita sudah tahu panggung belakangnya, maka tidak ada lagi yang sebening, seglowing itu tadi. Syukurlah sekarang TikTok, Instagram sudah penuh dengan filter gitu ya. Dia menyembunyikan panggung belakang. Tapi itulah yang terjadi pada politisi. Apa yang kita lihat di diri politisi itu adalah permainan dua panggung yang terus-menerus. Jadi melalui metafora ini sebenarnya sang penganjur teoritiknya namanya Erving Goffman itu menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu tidak mungkin kita minta ketulusan, kejujuran persis sama antara panggung belakang dengan panggung depan. Kalau kita terus-menerus sama, kasihan lawan bicara kita. Umpamanya kita ingin mengatakan, aku benci banget loh sama kamu. Itu kan gak asik banget kalau tiba-tiba ketemu seseorang kita langsung mengatakan itu. Kita simpan perasaan tidak suka itu. Lalu kita asik ngomongin dia di belakang sana. Di belakang yang bersangkutan. Itulah manusia. Jadi ada dua teori dia. Teori satu namanya teori Homo ludens. Manusia bermain. Milik Johan Huizinga. Nomor dua teori dramaturgi namanya. Yang disampaikan oleh Erving Goffman. Dua teori inilah yang membangun cara berpikir buku ini. Mengapa saya mengambilnya? Karena saya ingin mengatakan sampai hari ini pun teori ini masih layak kita pakai untuk membaca seluruh calon bupati, seluruh calon gubernur, seluruh calon bahkan siapapun yang ada di wali kota hari ini. Sementara kita sudah membacanya kemarin ketika calon legislatif. Hari ini kita kembali membaca untuk persiapan di bulan Oktober nanti.
Jadi ketika teman-teman menggunakan dan melihat para calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, ingat-ingatlah bahwa mereka sedang memainkan dramaturgi. Apa yang ada di depan tidak mungkin persis sama dengan apa yang ada di belakang. Jadi dalam dunia politik, sah-sah saja kalau ada pembicaraan di area belakang sana. Masalahnya adalah bagaimana mereka mampu untuk bertindak, bertanggung jawab kepada para seluruh kita yang menjadi pemilih ini. Dunia politik boleh saja punya kepentingan, tapi atas semua kepentingan itu, yang paling utama adalah kemaslahatan mereka yang memilihnya. Kita menyebutnya konstituen. Jadi, yang terpenting adalah membuat para politisi ini menyadari bahwa seluruh konstituennya, publik itu mengetahui tingkat perbedaan antara panggung belakang dia dengan panggung depan dia. Semakin kita bisa mendesak politisi untuk melakukan itu, maka tingkat kebohongan, tingkat penipuan, tingkat kecurangan akan semakin bisa kita manipulasi, kita minimalisir, kita minimalkan. Jadi semoga buku ini bisa menjadi bahan perdebatan, dan saya suka sekali diberikan, dikritiki, diberikan catatan, apapun itu. Mudah-mudahan saya bisa berpikir untuk menghasilkan karya yang lebih. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dekan, terima kasih kepada teman-teman perpustakaan. Saya sangat appreciate. Sayang sekali saya tidak bisa hadir karena ada beberapa keperluan juga yang waktunya tidak sempat. Mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan ini dengan sangat luar biasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Sulhan. Boleh pantunnya, Pak? Oh, oke. Pantun ya? Baiklah. Pak, silakan, Pak. Oke. Mari berjalan ke kota Delhi. Cakep, Melihat rumah rapi sekali. cakep. Mari sambut pilkada dan berpolitik dengan happy. Jauh dari baperan dan segala sakit Wah, hati. luar biasa, keren sekali ya. Sekali lagi terima kasih. Dan kali teman-teman, kita akan mendengarkan langsung ini penelaah kita dan sekaligus narasumber kita memberikan tanggapan ataupun masukan mengenai buku Dramaturgi Politik Indonesia dengan waktu yang sama, yaitu 15 menit, dimulai dari berbicara kepada Dr. Agustin Teresnarang. Kami persilakan. Terima kasih pembawa acara yang baik hati. Suara saya gimana? Bisa didengar dengan baik? Ya, baik Pak. Jelas sekali Terima Pak. kasih. Ibu Kuntep Berkat yang saya hormati, yang duduk dengan tenangnya menyimak apa yang lagi kita bicarakan. Selamat Haleme, Bu. Selamat Haleme. Iya, terima kasih. Mas Bayu Rama, PhD, Dekan FISIP Universitas Palangkaraya, yang saya cintai, saya banggakan. Dan Dinda, Dr. Muhammad Sulhan, yang selalu senyum, selalu gembira, yang selalu memberikan inspirasi buat kita semuanya. Saudara-saudaraku semuanya yang hadir pada kesempatan ini, baik yang ada di online maupun yang di offline, selamat sore semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, pertama saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Dr. Muhammad Sulhan yang telah mampu untuk mengkompilasi disertasinya yang cukup padat dan kemudian juga banyak catatan-catatan kakinya yang menurut hemat saya itulah tugas sebagai seorang peneliti, dan ini diringkas dengan satu buku yang luar biasa yang kalau boleh saya baca di akhir itu sampai 142 halaman. Jadi bisa dibayangkan dari ribuan mungkin termasuk catatan kaki halaman, beliau telah mampu mengkompilasi menjadi 142 halaman. Sungguh menarik
apa yang telah beliau sampaikan, terutama tentu dari dunia perpolitikan. Karena apa yang saya simak secara mendalam, baik saya baca secara ringkas dari apa yang telah beliau katakan, banyak sekali pandangan-pandangan beliau yang menurut hemat saya adalah merupakan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk sekarang ini maupun di masa yang akan datang. Termasuk diantaranya adalah pada saat nanti kita menghadapi bulan November, tepatnya tanggal 27 November 2024, di mana bangsa Indonesia akan memilih presiden, memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Dan ini adalah menurut hemat saya merupakan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mengikuti pandangan-pandangan yang disampaikan oleh beberapa pakar yang dikutip oleh saudara kita, telah terjadi suatu pergeseran yang luar biasa di mana dunia hiburan dikawinkan dengan masalah dunia politik. Dan ini menurut hemat saya adalah merupakan temuan-temuan baru, bukan temuan-temuan lama, tetapi merupakan pandangan-pandangan dari para sejarawan lama yang melihat perkembangan dari kehidupan manusia. Nah, tadi juga dikemukakan beberapa hal yang menyangkut mengenai pandangan dari Johann Huizinga, dan kemudian juga tadi juga ada pandangan kajian dari William Stephenson tahun 1967, yaitu tentang perilaku para pembaca surat kabar dalam memberi perhatian pada bagian-bagian berita yang tengah mereka baca. Jadi di sini terlihat sekali bahwa dalam kesibukan-kesibukan dengan adanya media sosial selama ini, maka disinilah terlihat upaya-upaya dari para politisi di dalam rangka untuk dia mencoba untuk menarik perhatian dari para pengikut-pengikutnya. Kalau boleh saya mengutip beberapa pandangan dari Profesor Miriam Budiarjo yang kemudian dikutip oleh buku dari Pak Muhtar Masud dan kemudian oleh Colin McAndrews. Dan dia membagi bahwa fungsi partai politik itu ada 7. Pertama, menyangkut sosialisme politik. Kedua, partisipasi politik. Ketiga, rekrutmen politik. Keempat, komunikasi politik. Dan kelima, artikulasi kepentingan. Dan keenam adalah agregasi kepentingan. Dan terakhir adalah pembuat kebijaksanaan. Nah, dari ketujuh pandangan tadi yang menarik sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Sulhan adalah mengenai masalah komunikasi politik. Nah, kalau kita berbicara mengenai masalah komunikasi politik, maka mendasarkan pada teori yang kita pahami ada 2 partai. Jadi kalau setiap partai itu biasanya adalah partai satu yang kita kenal dengan partai massa. Partai massa ialah partai yang tiada lain mengutamakan akan kekuatannya berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Tetapi ada juga yang kita kenal secara teoritis partai kader. Nah, partai kader ini mementingkan ketaatannya organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Nah, dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Muhammad Sulhan, berarti di sini terlihat bahwa semua partai politik, apakah dia partai politik berorientasi massa, apakah dia partai politik yang berorientasi kader, kendati pun kesemuanya tiada lain adalah bertujuan untuk kekuasaan. Dan kalau kita berbicara masalah kekuasaan, berarti kita sudah berbicara masalah kekuatan. Nah, kalau kita berbicara masalah kekuatan, nah disinilah
terjadi bagaimana upaya kita memperkuat di dalam hal kita berkomunikasi. Nah, yang menarik pula, Dr. Muhammad Zulhan telah mencoba penyajian yang dilakukan oleh Kick Andy. Beliau dengan secara cerdas membagi dari 48 yang beliau ambil itu hanya 4. Dan saya kira ini 4 ini adalah hal yang sangat-sangat positif karena memperlihatkan betul bahwa 4 yang topik yang beliau ambil ini adalah merupakan suatu topik yang dan penggarisan berkenaan dengan masalah yang tadi disampaikan oleh beliau, yaitu pertama yang menyangkut mengenai masalah tribute to Hugeng. Judul episodenya Tribute to Hugeng. Di sini memperlihatkan adalah kedisiplinan, ketaatan dari seorang jenderal polisi terhadap tugas dan kewajibannya. Dan kemudian beliau juga mengutip tentang jika Win menjawab. Ini adalah sesuatu hal yang menurut hemat saya juga paling tepat karena beliau telah masuk kepada ranah yang memberikan kesempatan kepada figur-figur tertentu di dalam rangka untuk beliau mengkaji dia secara mendalam. Nah, yang menarik bagi saya adalah yang ketiga ini, yaitu Mega Pro menjawab. Karena jujur saya katakan, saya harus berani juga seperti yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zulhan, bahwa ibu ini bukan berarti bahwa beliau itu tidak mampu berbicara, tapi beliau selalu mencoba untuk berbicara dengan hemat. Jadi artinya pembicaraan yang beliau sampaikan itu adalah apa yang memang menjadi sesuatu yang menjadi pemikiran dan harapan beliau ke depan. Nah, Kick Andy pada tanggal 12 Juni 2009 telah mampu dan telah berani untuk mengorek keterangan-keterangan yang jujur dari seorang Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, ini menurut hemat saya juga hal yang tepat. Dan yang tidak kalah penting adalah pada tanggal 4 September 2009, Dr. Muhammad Zulhan telah mengambil judul yang sangat tepat juga adalah keberanian bernama Munir. Nah, saudara-saudara sekalian, dari keempat hal yang ditarik oleh beliau menjadi suatu kajian yang mendalam, di sini adalah merupakan sesuatu hal yang menurut hemat saya amat sangat membanggakan kita. Karena apa? Karena beliau telah mampu memilah 48 menjadi 4 poin penting. Nah, saya jadi ingat, saya berkembang lagi kepada satu hal terkait dengan gemoy. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bung Dr. Muhammad Zulhan, itu tidak terlepas dari apa yang kita saksikan pada saat pemilu 2024 yang lalu, pada saat bulan Februari, di mana kita menangkap adanya nuansa gemoy, di mana setiap pertanyaan, setiap jawaban-jawaban yang menohok selalu dijawab dengan gemoy, selalu dijawab dengan gembira, selalu dijawab dengan seperti bermain, seperti suatu permainan. Nah, ini sama seperti apa yang disampaikan oleh buku dari saudara Muhammad Zulhan, Dr. Muhammad Zulhan, yaitu mengenai dramaturgi politik Indonesia. Dan jangan kita kaget pada saat nanti bulan November 2024 kita akan melihat drakor-drakor yang aneh-aneh dari para pelaku, dari para calon-calon. Ada yang saya nggak tahu apa nanti yang akan kita saksikan bersama-sama.
Tetapi ini adalah suatu tren baru di dalam dunia perpolitikan, yaitu di dalam arti untuk seperti yang tadi saya sampaikan dari 7 pandangan tadi, daya tarik dalam bidang komunikasi politik. Nah, mungkin nanti para hadirin yang hadir akan mencoba untuk mengorek lebih lanjut. Saya tidak masuk dalam bidang komunikasi politik, tetapi saya hanya ingin melempar bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Zulhan ini adalah sesuatu yang amat sangat bermanfaat bagi kita, dan kita harapkan ini adalah menjadi sesuatu kajian kita bersama, dan itu menjadi suatu pegangan kita bersama bahwa masalah dramaturgi politik Indonesia sudah beralih dari dulu yang penuh dengan keprotokolan, yang penuh dengan tata cara, yang misalnya pakai jas lengkap dengan dasinya. Tapi sekarang bisa dengan santai, bisa dengan ketawa, dan lain sebagainya. Nah, kesemuanya ini tiada lain adalah merupakan bagian yang tidak kita yang kita anggap penting. Nah, itu mungkin moderator yang ingin saya sampaikan sebagai bagian kecil dari proses pembahasan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan sekali lagi saya menyampaikan apresiasi saya yang luar biasa kepada Dinda Dr. Muhammad Zulhan. Teruslah Anda berkarya, buatlah yang terbaik bagi kepentingan Anda, bagi kepentingan keluarga, bagi kepentingan daerah, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. Sekian dan terima kasih. Dan saya mencoba saya tadi sudah coret-coret itu. Hati senang dan sukacita sore hari ini Bung Zulhan sebagai pembicara. Mari kita saling berdialog dengan gembira. Kegembiraan membuat kita menjadi bahagia. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Keren sekali pantunnya. Terima kasih Pak Teras. Luar biasa. Baik, kali ini teman-teman kita akan memasuki forum diskusi. Namun sebelumnya saya ingin mohon izin untuk menyampaikan tata tertib bagi teman-teman yang online ya. Yang pertama, peserta tidak meng-on-kan mic jika tidak diminta oleh moderator. Yang kedua, peserta mengikuti dengan tertib dan bisa menggunakan room chat untuk berdiskusi ataupun bertanya kepada penulis ataupun narasumber. Dan yang ketiga, peserta mengisi daftar hadir yang telah disediakan di link oleh panitia. Sebelum kita memasuki room online, jadi ada 3 kesempatan bagi penanya yang hadir di tempat ini. Untuk teman-teman yang sudah hadir secara offline, boleh ada yang ingin bertanya, saya berikan waktu. Ya, boleh berdiri yang di ujung sana. Ya, paling ujung yang pakai hijab. Mohon izin. Boleh teman-teman kasih mikrofonnya. Silakan perkenalkan diri, kemudian mau bertanya kepada penulis ataupun penelaah, kami persilakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Helda Aprilia dari FISIP, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Tujuan dari pertanyaan saya kepada penulis. Jadi pertanyaan saya, saat kita berbicara judul dari buku ini, Dramaturgi Politik Indonesia, apakah dalam konteks dramaturgi politik ini Pak Zulhan menggambarkan hubungan antara elit politik dan masyarakat umum? Begitu. Sebelumnya terima kasih. Boleh diulang pertanyaannya sekali lagi? Pertanyaannya, saat kita berbicara judul dari buku ini, Dramaturgi Politik Indonesia, apakah dalam konteks dramaturgi politik ini Pak Zulhan menggambarkan hubungan antara elit politik dan masyarakat umum?
Bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Boleh, ini rupanya ditujukan kepada penulis ya. Narasumber ya, penulis dari buku Dramaturgi Politik Indonesia. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Sulhan untuk segera menanggapi. Terima kasih. Mohon izin, Bang Teras, Kakanda. Mohon izin. Ini kakak siapa yang bertanya tadi ya? Cuma mahasiswi dari administrasi negara, tapi but okay, it's okay. Nampaknya ini Gen Z gitu ya. Saya suka sekali kalau kemudian Gen Z yang bertanya, karena itu berarti politik happy-happy, jauh dari prasangka udah mulai muncul karena kita tidak terlalu suka berprasangka. Generasi Z adalah Gen Z adalah generasi yang paling husnuzon kalau bahasanya itu, berprasangka baik karena selalu happy. Karena selalu happy. Jadi kakak, buku ini sama sekali tidak melihat langsung antara relasi konstituen, mungkin itu maksudnya ya, masyarakat umum dengan elit politik yang akan dipilih atau mereka yang berkontestasi. Justru yang menjadi tekanan dari buku ini sebenarnya adalah sebuah proses hubungan tidak langsung yang memiliki kekuatan dahsyat untuk kemudian menggerakkan pilihan kita. Ilustrasinya begini sebenarnya. Sejak televisi masuk, seperti yang dikatakan Bang Teras tadi, menjadi mediasi, menjadi perantara setiap orang yang berkomunikasi, maka setiap orang yang pengen menjadi, setiap orang yang pengen berposisi dalam dunia politik, itu tidak perlu lagi harus datang ke kampung-kampung, harus datang ke kantong-kantong, kemudian datang lagi kemana untuk menjumpai para pemilihnya dan bicara panjang lebar bermalam-malam seperti itu sudah tidak mungkin dilakukan lagi. Sekarang kita lebih banyak melihat para pemimpin yang kita pilih itu melalui berita di televisi, berita-berita yang baik mungkin, berita-berita mereka meresmikan bendungan di mana, mereka berbicara panjang lebar di internasional seminar, mereka mampu menjadi sosok yang dibanggakan di mana-mana, atau di lain waktu kita juga melihat sosok-sosok yang kita pilih terjebak pada memakai baju oranye, pamannya itu rompi oranye ketangkap KPK, mendapatkan perlakuan luar biasa karena dari petugas kepolisian karena pelecehan seksual umpamanya. Jadi sosok-sosok yang kita pilih itu sebenarnya adalah mereka-mereka yang selama ini kita kenal lebih banyak melalui media. Dalam ilmu komunikasi namanya itu adalah mediated communication. Jadi komunikasi yang termediasi sebenarnya. Jadi dalam konteks politik dengan masyarakat yang sebanyak Indonesia, sampai kemudian sekian ratus juta orang ini, kita tidak mungkin membayangkan seorang wali kota, katakanlah umpamanya turun di 14 juta penduduknya, menumpai mereka satu-satu, itu tidak mungkin. Jadi artinya apa? Kita berinteraksi dengan calon yang kita pilih itu melalui media, baik itu televisi, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya buku ini pada tahun 2000 tersebut mencoba melihat apa yang lagi naik daun sebenarnya. Waktu itu yang naik daun adalah talk show. Begitu banyak waktu itu talk show-nya. Yang saya bilang embrio dari podcast hari ini sebenarnya. Jadi salah satu yang menarik adalah talk show-nya Kick Andy. Mengapa dia menarik? Karena Kick Andy ini tidak pernah mau bicara politik dari ratusan episode yang dia buat. Dia itu selalu bicara tentang budaya, bicara tentang humanity, kemanusiaan, dan karya. Kalau teman-teman melihat ya kurang lebih bagaimana kemudian Mario Teguh lah. Seperti itu. Jadi bicaranya selalu tentang manusia, kebudayaan. Tapi tiba-tiba pada tahun ketika itu, situasi politik lagi naik tinggi luar biasa. Tiba-tiba sosok-sosok ini yang calon menjadi presiden waktu itu ada 3 pasang. SBY dengan Budiono, Yusuf Kala dengan Wiranto, Megawati dengan Prabowo. Inilah cikal bakal waktu itu Prabowo dan Megawati duduk satu meja bersama. Tepat pada saat itu, Ibu Megawati bahkan di tengah segala macam nyinyiran kepada beliau,
Orang selalu menyaksikan. Beliau tidak akan mampu bicara untuk bertanya jawab di sebuah talk show. Tapi tampilan ini adalah tampilan Ibu Megawati pertama dan mungkin yang paling lengkap tentang bagaimana seorang politikus dan seorang ibu bisa ngobrol secara spontan. Nah, dua ide ini yang menjadi dasar buku itu sebenarnya. Spontanitas dan ekspresivitas. Jadi ekspresif dia. Nah, karena saya dari komunikasi, maka yang kita lihat seseorang yang charming, seseorang yang pinter, belum tentu dia itu pinter. Tapi kalau dikaitkan dengan spontan, maka keberlangsungan, keaslian dirinya itu akan keluar. Jadi kalau kakak-kakak semua ingin menonton itu, tontonlah lagi tayangannya di YouTube itu banyak. Jadi lihatlah betapa ada jiwa yang tulus dari seorang politisi, ada jiwa pura-pura dari seorang politisi yang sebenarnya begitu mudah ditangkap dari frame by frame kamera. Karena bahasa yang digunakan untuk meneliti disertasi ini adalah bahasa film. Bahasa sinematografi namanya. Hebatnya, politikus kita hari ini itu selalu berbicara dengan logika sinematografi. Jadi seorang politikus sekarang itu bisa main TikTok, kakak-kakak. Bisa main TikTok, bisa senyum-senyum. Dia akan pertama datang, yang dia lihat pertama adalah kamera. Mana kameranya? Begitulah kira-kira. Jadi saya terlalu sering berada di studio untuk kemudian wawancara. Begitu kameranya mati, yang tadinya bertengkar itu sudah akrab lagi. Tapi begitu kameranya hidup, mereka bertengkar lagi. Ketika ditanya, kenapa kalian bermainkan sandiwara itu? Biar para pendukung kita puas, katanya begitu. Jadi berhentilah para pendukung itu berantem. Karena begitu kamera itu off, yang tadi berantem itu salam-salaman dan senyum-senyum. Jadi itulah politik. Nah, artinya saya kunci jawabannya. Relasi yang terjadi antara pemilih masyarakat umum tadi dengan para elit politik itu sudah tidak mungkin berlangsung secara langsung lagi. Jadi kita menyebutnya indirect relation. Jadi komunikasi tidak langsung yang membuat seperti dikatakan Bang Teras tadi, komunikasi politik di abad ini, apalagi di Gen Z seperti tadi, itu betul-betul sudah berbeda dengan gaya politik 10 tahun yang lalu. Mungkin begitu, Kakak. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih. Sangat jelas saya rasa ya, karena sudah dikupas habis dan dikupas tuntas oleh narasumber kita. Baik, untuk itu ada pertanyaan lagi. Teman-teman, cowok lagi dong. Cowok lagi ya, yang baju merah, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Satria Bintang Gerjah Madani. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya, angkatan tahun 2022. Ingin bertanya kepada penulisnya, bagaimana peran yang seharusnya dilakukan mahasiswa dalam menghadapi dramaturgi perpolitikan Indonesia? Karena jujur baca buku Bapak. Terima kasih. Wow, luar biasa. Terima kasih Mas Satria. Ini pertanyaan hebat ya. Langsung saja silakan ditanggapi oleh narasumber atau penulis kita. Tanya Bang Teras dong. Ini primadonanya Dinda Sulhan. Jadi kita mendukung sepenuhnya. Silakan mainkan. Ya, terima kasih Bang Teras. Mohon izin menjawab. Bagaimana seharusnya yang dilakukan mahasiswa gitu ya, Kakak Satria Bintang. Luar biasa ini Fakultas Hukum. Satu fakultas dengan Bang Teras dong berarti. Ini calon luar biasa ini, membela kedaulatan hukum. Apa yang bisa dilakukan mahasiswa? Saya pikir sesuai dengan tesis besar buku ini ya, Kak Satria. Yang dilakukan oleh mahasiswa adalah berupaya keras untuk menjelaskan, mencari tahu, memberikan pemaparan tentang semaksimal mungkin tentang apa saja yang terjadi di panggung belakang. Ini penting. Jadi kapasitas mahasiswa tidak boleh hanya sebagai pemilih saja hari ini. Tidak boleh. Kapasitas mahasiswa dengan segala pengetahuan dan akomodasi pengetahuan dan segala kecerdasan di otaknya melebihi rata-rata
publik umum dan pemilih umum di negara ini harus mampu memberikan sudut pandang yang berbeda. Contoh, kalau kita sudah tahu yang dikatakan Bang Teras tadi, ada politik gemoy. Oh, politik gemoy ini adalah politik yang hanya muncul di panggung depan. Kalau dalam istilah anak sekarang itu, Mbak Moderator, kalau di panggung belakang dia kembali ke setelan pabrik. Nah, itu istilahnya tuh, setelan pabrik. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa adalah menjelaskan tentang sesungguhnya setelan pabriknya itu seperti apa. Jadi berupaya meminimalisir perbedaan panggung depan dan panggung belakang. Sulit teman-teman untuk dikatakan bahwa panggung depan selalu presisi dengan panggung belakang. Atau panggung belakang paling tidak dia akan jujur di panggung depan. Begitu sulitnya hari ini. Kenapa? Sesederhana ini saja. Gelas saya ini, yang saya pegang ini dari sudut pandang teman-teman semua, tidak punya pegangan. Tapi begitu saya balik, dia punya pegangan. Kalau saya mampu menyembunyikan pegangan ini di belakang, maka teman-teman akan melihat ini menggantung. Apakah saya mau jujur mengatakan pada teman-teman bahwa ada pegangannya? Belum tentu. Tergantung motif saya kepada teman-teman. Nah, tugas mahasiswa adalah memberitahu pada semua bahwa hati-hati di belakangnya itu ada pegangannya loh. Mungkin saja kita semua ditipu oleh karena ada pegangannya itu. Jadi segala bentuk muslihat politik, jadi segala bentuk cheating dan manipulasi dalam dunia politik seharusnya menjadi semakin minim. Dan bagaimana cara meminimalisir itu? Caranya adalah membuat kecerdasan daripada pemilihnya. Para pemilih dan konstituen seperti halnya Kak Satria Bintang adalah orang yang memiliki tanggung jawab bukan hanya sebagai pemilih, termasuk seluruh teman-teman yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan seluruhnya yang berada di Universitas Palangkaraya, dan seluruh universitas yang berada di seluruh Palangkaraya dan seluruh Kalimantan Tengah. Berhentilah hanya menjadi pemilih. Buatlah edukasi, katakanlah kepada para pemilih itu, "Woi, sebelum kita mencoblos, mari kita bersama-sama mencari panggung belakangnya." Mari kita bersama-sama mencari panggung belakangnya. Mari kita bersama-sama mencari tahu seberapa jujur orang ini. Seberapa tidak plastisnya orang ini. Nah, itu istilah baru, Kak Moderator. Seberapa plastisnya manusia hari ini. Semakin dia plastis, semakin dia tidak layak untuk dipilih. Karena kalau dia plastis, berarti semuanya adalah tipuan. Kalau dahinya sudah plastis, kalau hidungnya sudah plastis, kalau kemudian matanya sudah plastis, kalau dagunya plastis, Anda bukan mencintai orang yang Anda pilih, tapi Anda mencintai seluruh organ yang ditambal-tambal karena operasi plastik. Pertanyaannya, apakah Anda mau atau tidak? Lebih baik menjomblo saja daripada Anda dicintai karena plastis itu. Lebih baik menjomblo saja karena lebih baik ditipu karena tidak mau ditipu. Begitulah kira-kira. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Keren banget nih. Daripada plastik mending yang original saja ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Dan teman-teman ada satu kesempatan lagi buat teman-teman yang offline kali ini. Mana nih ya? Oke panitia boleh pilih satu. Silakan. Baik, pertama-tama terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Nidia Vanessa Siringoringo dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Adapun pertanyaan ini saya tujukan kepada Bapak Dr. Muhammad Sulhan selaku penulis dengan Bapak Dr. Agustin Terasnarang selaku penelaah. Adapun pertanyaan saya di sini adalah menurut Bapak-Bapak sekalian, apa saja tantangan terbesar dalam mempelajari dramaturgi yang ada di politik Indonesia? Mengingat berdasarkan background dari buku ini tadi disebutkan bahwasanya pembuatan buku ini tadi ada homolensus dan dramaturginya. Kemudian apa saja pandangan ataupun saran yang diberikan oleh bapak-bapak sekalian yang telah terjun langsung ke dunia politik kepada kami generasi selanjutnya agar ketika kami masuk ke dalam politik itu tidak hanya menjadi seseorang yang berpolitik secara ekspresif saja, tetapi ikut juga secara improvisasi, mampu untuk
tampil dalam keadaan apapun, tidak hanya di depan kamera ataupun plastik seperti yang disebutkan tadi. Terima kasih. Luar biasa Widya Vanessa. Lydia Vanessa. Baik, silahkan. Tadi mungkin sudah ditanggapi pertama kali oleh Bapak penulis. Dan sekarang saya perkenankan untuk Dr. Agustin Teras Narang untuk menanggapi terlebih dahulu. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya hanya menanggapi yang terakhir saja. Nanti yang pertama Pak Dr. Muhammad Zulhan yang akan menjawabnya. Jadi saya sangat tertarik dengan pertanyaan yang terakhir tadi dari Anakda Lydia Vanessa mengenai sikap. Dan ini menjadi penting bagi generasi muda sekarang ini karena kalau mendasarkan pada sensus kependudukan lebih kurang sekitar 60% yang nanti akan memilih itu adalah generasi Z. Ya betul ya, generasi Z atau generasi milenial. Nah ini adalah suatu kesempatan bagi generasi milenial untuk apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Dr. Muhammad Zulhan, jangan mau jadi plastik. Nah yang penting pertama adalah kita menjadi pemilih yang cerdas. Tentu apa itu pemilih yang cerdas? Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang paham betul siapa yang nanti akan menjadi calon pemimpin. Dan sejauh mana kualitas dari calon pemimpin itu. Dan bagaimana kompetensinya dia berkenaan dengan tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah. Nah kalau hal-hal seperti itu dilakoni dengan secara kritis, maka saya yakin para generasi muda akan mampu bukan saja hanya sebagai agen, tetapi juga adalah sebagai pelaku. Saya selalu mengoreksi adanya pandangan bahwa pemuda adalah agen pembangunan. Saya bilang tidak, tapi pemuda itu adalah pelaku dari pembangunan. Kalau agen, dia itu hanya sebagai perantara. Jadi artinya di sini adalah kalau hendak menjadi pemilih, jangan mau hanya sebagai agen untuk memilih. Tapi kita harus mampu untuk secara cerdas, untuk memilih siapa-siapa saja, figur-figur mana saja yang memang berkemampuan, yang memang berkualitas di dalam rangka untuk memimpin daerah ini. Karena menjadi pemimpin itu tidak sederhana. Pemimpin itu bukan karena banyak uang dalam tasnya, tidak. Tapi pemimpin itu kita harapkan adalah pemimpin yang betul-betul mempunyai kapasitas, yang mempunyai kualitas, dan kemudian juga tentu dia betul-betul berada di tengah-tengah di dalam rangka untuk mengangkat kepentingan daerah, di dalam rangka untuk terciptanya kesejahteraan bagi daerahnya. Saya selalu katakan ada 5K. Ini yang tidak pernah berhenti saya selalu sampaikan. Pertama, hendaknya pemuda itu selalu kritis. Kritis terhadap hal-hal apa saja yang akan dihadapi dan yang sedang dihadapi. Nah, kekritisan itu tentunya harus dibarengi juga dengan apa yang kita kenal dengan konstitusional. Kita kritis, tetapi kita harus tetap mendasarkan pada aturan yang berlaku. Karena apa? Karena negara kita adalah negara hukum. Nah, kemudian yang juga tidak kalah penting kekritisan kita harus selalu didasarkan pada hal yang konstruktif, yaitu membangun. Tujuan kita bukan untuk destruktif, tetapi tujuan kita adalah untuk membangun. Nah, yang berikutnya, yang keempat adalah kebersamaan. Kebersamaan untuk apa? Untuk terciptanya kesejahteraan. Bagi siapa? Bagi seluruh rakyat yang ada di daerah itu. Bukan hanya sekelompok orang. Itu dengan apa? Dengan pendidikan yang merata, dengan kesehatan yang merata,
pendidikan melalui apa, dan melalui perpustakaan yang layak, perpustakaan yang baik, perpustakaan yang selalu menjadi wadah untuk mencari ilmu. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa perpustakaan itu adalah suatu tempat yang berada di ujung jalan, tapi dia berada di tengah-tengah jalan yang selalu menjadi perhatian bagi pihak manapun. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah yang keempat adalah kebersamaan tadi. Nah, kelima adalah kesantunan. Kita tidak boleh seperti tadi saya jadi ingat Dinda Muhammad Sulhan, kalau saya memperhatikan debat-debat di televisi, saya selalu melihat adanya suatu perdebatan yang mensirnakan kesantunan, yang mensirnakan rasa rasa etika di dalam rangka berdiskusi. Nah, hal-hal seperti ini saya harapkan tidak ada di Kalimantan Tengah, tidak ada di Universitas Palangkaraya. Dan kita harapkan kesantunan itu adalah menjadi bagian penting di dalam rangka kita berbakti, di dalam rangka kita berbuat. Nah, itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan dari sekelumit yang apa saya sampaikan tadi bermanfaat. Dan sekali lagi, pemuda bukan hanya sebagai agen, tetapi pemuda adalah sebagai pelaku di dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Teras. Jadi 5K teman-teman ya, penting diingat: kritis, konstitusional, konstruktif, kebersamaan, dan kesantunan harus perlu diingat. Kemudian untuk itu langsung saja menanggapi pertanyaan dari Lydia Vanessa, kami persilahkan kepada Muhammad Sulhan. Terima kasih Kakak. Kak Lydia Vanessa, senang sekali kemampuan public speakingnya bagus. Pasti ini gambaran dari mahasiswi dan mahasiswa Administrasi Negara Universitas Palangkaraya, Fakultas Fisipol ya. Luar biasa, saya respect dan kayaknya menarik juga ya Bang Teras bisa masuk di kelas teman-teman di Unpar ya. Sometimes lah pasti saya akan minta waktu untuk bisa masuk di sebuah kelas teman-teman. Jadi apa tantangan terbesar para Gen Z untuk belajar dramaturgi? Ada 2 minimal. Pertama, jangan pernah cuek. Pedulilah bahwa dramaturgi itu pasti terjadi. Itu sama dan sejajar dengan apa yang dikatakan Bang Teras tadi. Kritislah. Selalulah berpikir bahwa ada yang salah kayaknya. Kayaknya ada yang salah nih. Jadi kayaknya ada yang salah. Mulailah dengan mempertanyakan kayaknya ada yang salah nih. Kayaknya ada yang nggak pas nih. Karena itu akan memaksa kita untuk mencari tahu. Dunia tidak pernah baik-baik saja. Sampai Anda tidak peduli dengannya. Kalau teman-teman sadar dengan apapun, maka perselingkuhan tidak akan terjadi. Dia tidak akan berani mengkhianati Anda. Dia tidak akan pernah berani menyimpan sosok lain di samping Anda. Karena Anda selalu waspada. Dan selalu peduli. Jadi inti yang pertama adalah kepedulian. Ini yang semakin lama semakin mengkhawatirkan dari teman-teman Gen Z. Semakin lama teman-teman Gen Z semakin asik dengan dunianya sendiri. Asik mendapatkan penambahan ekonomi. Asik mengejar selebritis. Asik mendapatkan follower yang banyak, ingin menjadi Ria Ricis, bahkan bermimpi menjadi Rafathar, seperti itu. Stoplah keinginan itu. Hanya sedikit orang yang mendapatkan privilege seperti itu. Ratusan jiwa manusia yang lain harus belajar dan bersemangat dengan dirinya sendiri. Tidak selamanya nasib kita baik sejak dari dalam kandungan. Tapi ambillah dia, jemput. Lalu bagaimana caranya? Selalu kritislah dia. Peduli. Jangan-jangan ada yang salah nih. Jangan-jangan calon politisi ini berbohong nih. Selalu jangan-jangan. Nah, dengan jangan-jangan itu kita akan masuk pada hal yang kedua. Apa hal yang kedua? Belajar teknik mengetahuinya. Ini penting. Bagaimana caranya? Ini dia yang saya sebut dengan mesin algoritma.
Sebenarnya teman-teman Gen Z itu sudah sangat terbiasa dengan mesin algoritma. Otomatis akan segera mengetahui topping mana dari boba yang enak hari ini. Selalu ingin cepat mengetahui apa yang muncul dari mie gacoan yang paling baru. Film apa yang di XX1 paling cepat muncul. Bagaimana ceritanya movie yang terbaru. Itu selalu rasa penasaran. Dan cara mencari pertama adalah dengan melakukan perangkat kekuatan algoritma. Internet of Things namanya. Jadi karena Gen Z itu sudah siap dengan yang kedua, saya tidak pernah meragukan kemampuan teman-teman yang kedua. Kemampuan untuk belajar teknik mengetahuinya, mencarinya, dan lain sebagainya, itu sudah dasar, otomatis. Otomatis. Jadi literasi digital pada teman-teman Gen Z itu sudah sangat luar biasa. Yang memang kadang kurang adalah yang pertama. Jadi artinya apa? Ini hanya butuh pemantik. Seberapa jauh teman-teman peduli akan siapa yang jadi wali kota? Seberapa jauh teman-teman peduli akan siapa yang akan menjadi bupati? Seberapa jauh teman-teman peduli pada siapa yang akan menjadi gubernur nanti? Itulah yang penting. Semakin teman-teman penasaran, kenapa dia pengen maju? Apa motifnya dia? Bagaimana dia akan mempertanggungjawabkan 5 tahun pertama? Seperti itu. Jadi semakin teman-teman peduli dengan politik, maka akan semakin baik. Ingat, kehidupan kita pada dasarnya adalah politis. Kalau sampai Anda bisa dipecundangi karena dia punya gebetan yang lain, maka dia secara politis sudah berhasil memenangkan pertarungan Anda. Jadi hati-hati dengan kontestasi. Setiap hari Kak Lydia berkontestasi dengan gadis-gadis yang lain, berkontestasi dengan para calon-calon kompetitor yang lain. Karena itu waspadalah, waspadalah. Dan itu adalah politis sesungguhnya. Jadi jangan alergi dengan politis. Karena Gen Z harus tahu politik. Harus tahu nilai politis. Begitu kurang lebih. Terima kasih. Baik, luar biasa. Saya sangat suka sekali nih ketika Bapak ini menyampaikan sesuatu, ini real ya. Real pada kehidupan sehari-hari. Baik, kesempatan selanjutnya kita berikan kepada teman-teman yang online. Boleh tolong teman-teman panitia bisa membacakan 3 pertanyaan baik kepada penulis maupun penelaah. Boleh langsung saja dibacakan 1 sampai 3. Cek. Untuk pertanyaan paling di atas dari Bapak Joni Rusmanto, Visip UPR. Pertanyaannya, bagaimana Bapak bisa menjelaskan korelasi epistemologi, sosiologi, dramaturgi Erving Goffman versus perilaku politik? Pertanyaan kedua, apakah pemberian bantuan? Baik, sorry, mohon maaf. Boleh kita satu-satu saja dulu ya, biar lebih mudah. Baik. Baik. Tadi dari pertanyaan pertama dari Bapak. Bapak Joni Rusmanto. Bapak Joni Rusmanto. Korelasi epistemologi ya. Epistemologi, dramaturgi, ya, benar ya? Boleh bacakan sekali lagi? Nggak kelihatan dari sini. Maaf, nggak kelihatan dari sini. Oke, baik. Pertanyaannya, bagaimana Bapak bisa menjelaskan korelasi epistemologi, sosiologi, dramaturgi Erving Goffman versus perilaku politik? Oke, boleh langsung ditanggapi? Saya rasa ini tujuan penulis ya. Silakan Pak. Ini pertanyaan agak naik. Saya menyenangi pertanyaan yang naik. Padahal saya udah pengen turun banget tadi. Tapi baiklah. Dramaturgi itu berasal dari prinsip etnometodologi. Agak susah ya. Jadi saya akan mencoba menjelaskannya secara simpel gitu ya. Etnometodologi adalah sebuah cabang dari sosiologi yang lebih peduli pada logik interaksi manusia. Jadi begini teman-teman. Sosiologi itu rootnya, akarnya adalah berupaya mengetahui society. Jadi logikanya perubahan sosial itu kan hanya ada 2 kemungkinan. Apakah individu yang mempengaruhi masyarakat atau masyarakat yang mempengaruhi individu? Kalau dalam dunia politik begini. Saya ingin ambil contoh yang ekstrim. Politik uang.
politik uang, money politik ini hari ini itu dipengaruhi oleh sistem politiknya yang membuat konstituen itu selalu mencari amplop, atau permintaan individu dari pemilih itu yang memaksa politisi untuk menyediakan amplop. Nah, ini dia logiknya. Jadi yang mana yang lebih berperan? Atau dua-duanya saling berkelindan menguatkannya. Nah, dalam logika etnometodologi itu kekuatannya selalu berada pada personal, individual. Jadi dalam konteks etnometodologi, yang ingin dilihat adalah bagaimana perilaku manusia-manusianya yang akan membuat perubahan pada masyarakatnya. Begitulah kira-kira. Jadi kalau teman-teman tadi tergila-gila dengan es teh jumbo atau apalagi yang sekarang rame ditawarkan di mana-mana itu, bahwa perilaku Anda untuk mengkonsumsi es teh itulah yang membuat kemudian banyak sekali orang berdagang es teh. Jadi ada perubahan sosial yang dibuat oleh personal individual. Nah, bagaimana cara personal individual mempengaruhinya? Cara mempengaruhi adalah dengan logik interaksi, teman-teman. Jadi interaksi antara manusia itulah yang kemudian membuat energi luar biasa yang kemudian perubahan sosialnya terjadi karena kuatnya daya interaksi. Jadi etnometodologi itu bergeser dari menggeser bagaimana orang-orang sosiologi itu melihat sosiologi itu sebagai sebuah sistem yang besar, menggeser menjadi sebuah sistem individual. Lalu apa yang menggerakkannya? Energinya adalah interaksi. Bagaimana percakapan, bagaimana kemudian saling balas, dan itu masuk dalam logik face to face communication. Jadi bagaimana komunikasi antar muka namanya. Nah, mulailah orang-orang ahli-ahli etnometodologi itu kemudian meneliti tentang percakapan. Nah, itu logikanya. Meneliti tentang percakapan, menulis tentang percakapan, karena itu buku ini secara teknis itu mentranskrip percakapan itu, kemudian menganalisis. Saya menjawab apa, sampean menanyakan apa latar belakang saya menjawab. Nah, itulah logiknya. Jadi logik epistemnya atau metode yang digunakan dalam sosiologi dramaturgi itu murni kajiannya dari bagaimana interaksionisme simbolik. Jadi karena interaksionisme simbolik itu menjelaskan tentang bahwa manusia itu adalah makhluk simbolis yang selalu menyembunyikan maksudnya dengan perkataan, menyembunyikan maksudnya dengan pilihan-pilihan diksi kata-katanya, atau simbol-simbol yang ingin disampaikannya. Karena itulah kita menyebutnya interaksionisme simbolik yang berada dalam logik etnometodologi. Jadi secara epistemologi sebenarnya bagaimana cara interaksi itu mengubah seluruh struktur politik? Ya karena mereka membicarakan politik. Nah gitulah kira-kira. Umpamanya teman-teman sendiri, Pak Joni mengatakan, sampean tahun depan milih siapa? Sampai bulan November milih siapa? Oh, aku milih si Anu. Nah, kenapa milih si Anu? Karena dia banyak duitnya. Karena dia bisa memberikan duit lebih banyak. Nah, pembicaraan-pembicaraan ini membuat perubahan sistem yang luar biasa. Kalau ada 14 orang berbicara ini sekaligus, 14 orang ini membuat podcast, mempengaruhi 200 orang, 200 orang mempengaruhi 2.000 orang, 2.000 orang mempengaruhi 2 juta orang, maka murni semuanya kita membicarakan money politik. Jadi perubahan sosial itu berasal dari perilaku-perilaku individual. Perubahan politik terjadi karena perubahan perilaku politik satu orang. Jadi jangan anggap main-main perubahan satu orang. Setiap kali satu orang berubah, dia mengubah circle-nya. Dia mengubah semuanya. Itulah kunci epistemologi, sosiologi, dramaturgi. Kurang lebih begitu, Kakak. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih, Bapak. Kali ini saya langsung saja ya. Siapa yang ingin bertanya, boleh raise hand dulu. Teman-teman. Ya. Bagi teman-teman online yang ingin bertanya kepada penulis maupun penelaah, boleh raise hand-nya dulu. Dan nanti saya persilahkan untuk open kamera serta open mic. Ada? Sekali lagi, bagi yang ingin bertanya, oh iya ada. Bapak John Rete. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Ya. Selamat sore ya. Pak Teras, selamat sore.
Mas Lemi Pekeras, Bunda Muhammad Sulhan, terima kasih atas waktu dan Bapak Ibu sekalian, Pak Dekan dan teman-teman dosen dan seluruh peserta kegiatan ini. Yang pertama saya mohon maaf karena masih mengikuti kegiatan. Kemudian saya tertarik dengan kegiatan hari ini, ya mungkin sedikit menyumbangkan pemikiran ya. Yang pertama memberi apresiasi kepada Bunda Muhammad Sulhan ini untuk tulisan yang dibuat ya, yang menjadi seri kita dalam bedah buku sore ini, Dramaturgi Politik Indonesia. Jadi disajikan tentang bagaimana, kalau saya tidak salah itu konten politik itu disajikan melalui penggunaan media. Salah satunya yang menjadi fokus kajian adalah talk show yang dibuat ya, itu sebuah acara di televisi. Nah, saya kira yang menjadi catatan penting hari ini bahwa kita bisa melihat yang pertama bahwa jadi sangat benar ya. Jadi konsep dalam konteks homo ludens dan kemudian konteks sebagai homo hominidus ya, itu menjadi bagian yang sebagai sebuah realitas politik yang ada di tengah cara berpikir manusia hari ini. Dan cara berpikir ini kemudian ditunjukkan dengan cara bertindak dengan menyajikan tampilan-tampilan yang memunculkan perilaku. Nah, yang menarik adalah bahwa dalam konteks perilaku itu kemudian bagi para elit dan juga kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan terkait dengan orientasi kekuasaan, maka yang digunakan hari ini adalah media, melalui media komunikasi, melalui talk show misalnya, melalui penyajian pemikiran ya, yang disajikan melalui tampilan di televisi. Nah, yang menarik adalah kita bisa melihat sebuah proses evolusi dari aktivitas politik yang semula itu dianggap tabu, kemudian dianggap sesuatu yang sangat tidak boleh dibicarakan di arena-arena publik, di panggung-panggung publik, kemudian dicoba dibuka begitu dalam satu konstruksi penyajian melalui media-media publik ini. Nah, itu satu lompatan ya dalam satu mengekspresikan sistem demokrasi kita, dan kita memberi apresiasi untuk itu. Hanya yang kemudian dari tulisan ini yang menarik adalah bahwa ternyata tampilan yang disajikan dalam ekspresi politik itu juga panggung di depan dengan panggung di belakang itu juga disajikan berbeda gitu. Dalam banyak kajian ya, front di depan itu, panggung di depan itu disajikan dengan mempesona, penuh dengan senyum gitu. Tapi panggung di belakangnya itu, backstage-nya itu adalah dengan hiruk pikuk ya, dengan tonal, dengan satu konstruksi berpikir yang negatif. Dan realitasnya hari ini, apa yang dipertunjukkan oleh para elit ini, termasuk para tokoh-tokoh politik kita dengan dramaturgi tadi, itu juga kemudian dibawa oleh masyarakat. Pada hari ini, kita banyak mengkritik tentang budaya masyarakat yang bersifat pragmatisme, gitu, money politik. Masyarakat hari ini itu pada saat seorang kandidat atau calon datang ke rumah menawarkan amplop, ya, memberikan kompensasi, itu dengan senyum mereka menerima. Seperti juga panggung di depan. Tapi kemudian dia menerima banyak amplop di panggung belakang yang akhirnya kemudian tidak memberikan pilihan politik kepada yang diambil, ya, amplop ataupun hadiah-hadiah yang diberikan. Artinya yang memprihatinkan hari ini bahwa dramaturgi politik
yang disajikan melalui transformasi penyajian penyajian melalui media-media yang secara terbuka yang menjadikan pembicaraan-pembicaraan politik yang dianggap tabu itu menjadi tidak tabu, itu ternyata juga berimplikasi kepada budaya politik baru masyarakat. Nah, ini menjadi catatan penting kita. Nah, mungkin kepada Mas Sulhan dan juga Pak Teras ya, senior kita, melihat ya dengan kondisi yang ada hari ini, yang kalau kita mau jujur sebenarnya Pilpres dan Pileg 2024 itu juga tidak baik-baik benar begitu. Walaupun angka partisipasinya menunjukkan angka di atas 80%. Tapi juga hasilnya itu tidak seperti yang diharapkan oleh publik begitu. Nah, pertanyaan menarik kita, menurut saya pertanyaan yang mungkin penting untuk kita pikirkan adalah pada saat pergeseran konstruksi ya dari dramaturgi yang disajikan melalui berbagai media, baik media arus utama yang mendapatkan individu itu sebagai pengendali utama, dengan kondisi kultur politik yang terjadi hari ini menjelang pilkada, langkah-langkah konstruktif ya, yang positif, yang aplikatif, yang seperti apa sesungguhnya yang harus kita lakukan dalam rangka memberikan penyadaran kepada masyarakat tadi betapa pentingnya tadi disampaikan oleh Mas Sulhan ini adalah bagaimana melakukan pilihan politik yang benar, di mana sesungguhnya apa yang ditawarkan di depan itu tidak sesungguhnya terjadi seperti yang dilakukan di belakang. Nah, saya kira pemikiran-pemikiran ini yang perlu diinformasikan kepada publik bahwa sesungguhnya para elit itu di panggung belakang itu juga membangun kompromi ya. Iya. Dalam rangka menuju kepada proses kekuasaan. Nah, saya kira itu mungkin juga kepada Pak Teras mungkin ya, pemikiran apa yang perlu kita pikirkan ke depan menyangkut tentang sikap ya politik, pandangan politik dan cara masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Luar biasa Pak John Retey. Mungkin pembicara narasumber kita dan penelaah kita sudah dapat mengambil inti dari pertanyaan Bapak. Boleh langsung saja ditanggapi. Bang Teras dulu dong. Ya, baik. Terima kasih Dinda Sulhan. Terima kasih Pak Joni Retey yang tadi telah memberikan banyak masukan buat kita dan beberapa pandangan yang menurut hemat saya perlu kita kaji secara mendalam. Pertama, saya tertarik dengan apa yang disampaikan tadi, ada yang backstage, ada yang front stage, ada yang di belakang dan ada yang di depan. Yang memang di dalam perpanggungan politik, kan pada pengalaman saya saja, pada saat saya melakukan ikuti pemilihan umum, saya secara tegas mengatakan kepada masyarakat dimanapun saya berada, bahwa saya adalah orang yang paling anti money politik. Jadi saya katakan secara jujur kepada mereka di depan umum, di desa-desa, minta uang dengan saya, itu adalah tidak tepat. Karena saya tidak menyediakan amplop buat kalian semua. Menganggap bahwa saya adalah layak menjadi wakil daerah Kalimantan Tengah, silakan pilih saya. Tapi kalau Anda merasa bahwa saya tidak layak, jangan coblos saya. Dan itu selalu saya katakan kepada mereka. Karena apa? Karena saya ingin memberikan pengajaran. Saya ingin memberikan penyadartahuan kepada masyarakat bahwa memilih itu bukan hanya sekedar memilih. Memilih
itu bukan sekedar hanya tebal amplopnya, tetapi memilih itu tiada lain adalah di dalam rangka untuk kita memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang memang kita berikan kepercayaan, yang kita anggap layak untuk dia tampil secara nasional untuk mewakili daerah. Karena saya katakan, seketika kita berada di Senayan, seketika kita berada di panggung politik, kita sudah tidak dapat lagi menyembunyikan diri kita bahwa kita berasal dari Kalimantan Tengah, bahwa kita tidak mungkin lagi menyembunyikan diri kita bahwa kita adalah wakil rakyat, wakil daerah. Seperti yang saya sering lakukan, saya tidak akan mungkin untuk menyembunyikan diri saya sebagai wakil daerah dari Provinsi Kalimantan Tengah. Dan saya selalu memandang bahwa kepercayaan rakyat Kalimantan Tengah kepada saya itu adalah merupakan suatu amanah bagi saya untuk saya melakukan yang terbaik untuk kepentingan daerah Kalimantan Tengah. Nah, pemahaman-pemahaman ini, penyadartahuan yang seperti ini, yang menurut hemat saya harus dimiliki oleh para calon-calon pemilih ke depan. Dan ini adalah menjadi pegangan kita bersama. Dan kita mengharapkan bahwa siapapun yang menjadi orang kepercayaan kita adalah orang-orang yang memang layak untuk kita percaya. Adalah orang yang memang betul-betul untuk mampu menciptakan kesejahteraan, untuk mampu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang ada di Kalimantan Tengah. Bukan hanya untuk kepentingan sesaat, bukan hanya untuk kepentingan kelompok, bukan hanya untuk kepentingan politik sesaat, tetapi ini adalah untuk kepentingan kesejahteraan, kepentingan politik untuk kemajuan dari daerah. Nah, pemahaman-pemahaman seperti inilah yang ingin saya selalu minta kepada anak-anak muda yang nanti akan mempunyai tugas, yang mempunyai kewajiban ke depan. Jangan kita ikut-ikutan. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa generasi muda bukan generasi pengikut, tapi generasi adalah sebagai generasi penerus, sebagai generasi pendobrak, sebagai generasi penjuang, sebagai generasi yang melakukan sesuatu yang positif. Dan pada akhirnya saya juga berpandangan bahwa resiliensi adalah menjadi penting. Resiliensi itu adalah kemampuan kita untuk kita selalu beradaptasi dan kemudian tetap teguh dalam situasi sesulit apapun. Nah, resiliensi inilah yang selalu menjadi pegangan bagi kita. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Muhammad Sulhan mampu kita berikan yang terbaik bagi kepentingan kita bersama. Dan termasuk juga tadi yang diberikan pandangan oleh Pak Dr. John Retey yang juga memberikan pandangan-pandangannya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Jadi sekali lagi terima kasih dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Teras Narang dan terima kasih juga kepada penulis. Ada banyak sekali mungkin pertanyaan ataupun ada banyak sekali opini, tetapi sayang waktu kita terbatas. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa tatap muka dan bisa sharing banyak hal. Nanti kita akan kupas tuntas bahas semua tentang politik yang ada di Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri. Dan kali ini teman-teman, untuk menutup kegiatan kita pada kesempatan hari ini, saya persilahkan kepada Kepala Bidang Layanan Perpustakaan Ibu Kuntep Berkat Asih untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silakan Ibu. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sangat menarik sekali acara diskusi kita pada hari ini. Talk show dan buku Dramaturgi Politik Indonesia karya Dr. Muhammad Sulhan dan juga disampaikan oleh Pak Teras Narang juga sebagai narasumber dan interaksi yang cukup baik dengan teman-teman dari mahasiswa dan pemirsa juga online offline. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari bapak-bapak narasumber pada sore hari ini. Menarik sekali dari Pak Julham tadi
Pak Muhammad Sulhan tadi mengatakan bahwa dalam buku tersebut bahwa politik itu kayak panggung sandiwara gitu ya. Kemudian Pak Teras tadi menyampaikan bahwa nanti kalau memilih gubernur, wali kota, itu orang-orang yang harus berintegritas, orang-orang yang benar-benar bisa menyalurkan atau melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab bagi kepentingan daerah, bangsa, dan negara. Jadi orang yang berintegritas. Itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang dan lebihnya. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator sesuai dengan. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian kepada penulis dan juga penelaah, kepada Dr. Muhammad Sulhan dan juga kepada Dr. Agusti Teras Narang, boleh memberikan closing statement untuk kita semua pada kesempatan hari ini. Kami persilakan. Boleh kepada Bapak Teras Narang lebih dulu. Ya, baik, terima kasih. Sebagaimana yang selalu saya katakan dan saya selalu ingatkan kepada kita semuanya, amun dia wayatu, peak hindai. Amun dia itah, eweh hindai. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, mohon izin kepada Bapak Muhammad Sulhan. Terima kasih. Saya ingin mengatakan bahwa politik itu adalah sesuatu yang real. Kita jumpai di setiap hari. Politik akan menjadi suatu yang luar biasa berseri jika dia diberi muatan nilai-nilai dan etika yang tinggi, dan hanya orang yang mengerti dan memiliki pendidikanlah yang mampu menghargai pendidikan dengan kapasitas seperti itu. Jadi, sejajar dengan apa yang dikatakan Bang Teras, jangan pernah mau ketinggalan, jangan pernah hanya mau jadi penonton, ambillah posisi, berikanlah kontribusi agar politik Indonesia menjadi lebih bermartabat dan tidak mempermalukan diri kita sendiri. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih, Pak. Dan kali ini teman-teman, kita akan melakukan penyerahan buku. Ini yang pertama, penyerahan buku dari Dr. Muhammad Sulhan kepada Perpustakaan Kalimantan Tengah dan Ruang Baca FISIP UPR. Boleh diserahkan secara simbolis bagi yang mewakili. Kemudian nanti yang kedua ada penyerahan buku dari Pak Dr. Agusti Teras Narang kepada Dispursip Kalimantan Tengah dan Ruang Baca FISIP UPR. Kepada yang mewakili kami persilahkan. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Sulhan, bukunya sudah diterima. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua ya teman-teman. Nanti dibaca, wajib dibaca bukunya. Terima kasih, Dinda, Dr. Zulhan. Terima kasih Bang Teras, sehat selalu. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan buku dari Pak Dr.
Dr. Agustin Teras Narang kepada Dispursip Kalimantan Tengah dan Ruang Baca Visip UPR. Silahkan Ibu diterima. Oke, ini bukunya ada 3 macam ya. Bisa kita bacakan dari Bapak Teras. Ada buku satunya, ada buku catatan terang. Terus yang kedua, menyambut IKN di tengah disrupsi digital. Dan yang ketiga, buku catatan Wakil Daerah Kalteng melayani di tengah pandemi dan digitalisasi. Terima kasih banyak Pak Teras. Terima kasih Pak. Mohon izin teman-teman, kita mau foto bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa dan menginspirasi pada kesempatan hari ini. Teman-teman online juga boleh dipersilakan untuk on cam. Ya, teman-teman yang offline boleh kami persilahkan untuk berdiri. Kita melakukan sesi foto bersama. Ya, boleh angkat bukunya teman-teman. Ya, boleh on cam ya teman-teman yang online. Boleh lihat kamera. Teman-teman yang di Zoom boleh lihat kamera ya. Oke, siap. 1, 2, 3, senyum. Oke, slide pertama. Sabar, tahan dulu. Ya, tahan Pak, masih slide pertama. Senyum Pak. Baik. Masih senyum, tahan. Ya. Slide kedua. Iya, luar biasa. Oke, teman-teman offline, sekali lagi kita foto bersama. Kayak upacara ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Iya, luar biasa. Karena tadi saya membuka dengan pantun, kali ini saya akan menutup dengan pantun sebelum mengembalikan kepada MC kita. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula, enak sekali. Saya Eka Risti Hartani, semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Baik, silakan MC. Terima kasih. Wow, terima kasih sekali lagi untuk seluruh hadirin. Dan mengakhiri acara Dramaturgi Politik Indonesia, kita berikan tepuk tangan untuk semuanya dulu. Iya, terima kasih terutama untuk Dispursip Kalteng Provinsi Kalimantan Tengah untuk lokasinya. Terima kasih untuk Bapak, silahkan jika ada kegiatan bisa pamit dari Zoom. Terima kasih Pak Teras, Pak Sulhan, dan Pak Bayu. Terima kasih. Mohon pamit. Yuk. Terima kasih Bang. Yo ya, Dinda. Sampai ketemu ya, saling kontak. Sampai ketemu di Jakarta. Bismillah. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Mohon pamit. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya, untuk teman-teman yang terakhir, terima kasih sekali lagi. Kita ada sudah diberikan, silakan disantap jika mau pulang. Silakan.